Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang teori strukturasi Anthony Giddens. Fauzan Ahmad, NIM 2104626. Baik, langsung saja ke materi. Pembahasan yang ada dalam presentasi ini: satu, ada tokoh pemikir; kedua, lahirnya teori, konsep teori, implikasi, dan kesimpulan. Anthony Giddens merupakan sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Anthony Giddens lahir di Edmonton, London Utara, Inggris pada tanggal 18 Januari 1938. Dia adalah anggota kehormatan pada King's College dan profesor sosiologi pada Universitas Cambridge. Sepanjang 2 dasawarsa silam, ia telah menerbitkan lebih dari 20 buku dan meneguhkan dirinya sendiri sebagai pemikir terkemuka. Tulisan-tulisan Giddens mengkombinasikan suatu eksegesis yang seksama atas karya-karya klasik dengan kepekaan terhadap isu-isu teori sosial kontemporer terpenting. Kedua, teori Giddens. Teori strukturasi yang dibangun oleh Giddens merupakan sebuah kritik sekaligus rekonseptualisasi atas beberapa pemikiran sebelumnya, berangkat dari pemahamannya yang ingin memperbaiki dua aliran kutub sosial yang berbeda, antara aliran strukturalisme dengan aliran interpretatif. Aliran strukturalisme menekankan pada objektif, empiris, dan fakta. Contohnya seperti teori Durkheim, Marx yang beraliran fungsionalis. Sedangkan aliran interpretatif itu contohnya teori interaksionis simbolis, George Herbert Mead, Herman Tidd. Giddens memandang teori-teori ini telah gagal membangun kerangka teoritisnya karena jatuh pada satu kutub ekstrim dan mengabaikan kutub lain. Teori strukturasi ini menggabungi dua aliran tersebut. Di dalam teori strukturasi ada teori tindakan, struktur, dan sistem. Tindakan itu melambangkan aliran interpretatif, tindakan sosial. Struktur dan sistem itu melambangkan ciri khas dari aliran strukturalis. Yang menjadi unik dari teori ini, bagaimana dua aliran yang bertentangan itu menjadi dualitas yang saling mengisi satu sama lain, saling mengisi, saling memenuhi. Nah, teori strukturasi itu mudahnya teori sosial tentang penciptaan atau reproduksi sistem sosial yang didasarkan pada analisis struktur dan agen tanpa memberikan keunggulan pada keduanya. Gitu. Lalu kita masuk ke konsep teori. Konsep tentang individu yang dikatakan sebagai aktor atau agen yang memiliki peran untuk memproduksi atau mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Agen mampu untuk merubah dan menghasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Agen itu individu, institusi maupun aktor. Struktur sosial yaitu rules ataupun research, sumber daya. Teori ini dikemukakan dalam bukunya The Constitution of Society tahun 48. Gagasan teori ini diterapkan dalam komunikasi organisasi. Secara sederhana, yang dimaksud struktur di sini adalah sistem yang ada. Sementara agen adalah orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Seperti kontraktor yang menggunakan blueprint sebagai panduan dalam membangun struktur. Ada lagi anggota organisasi
menggunakan peraturan untuk menyatakan harapan akan perilaku dan komunikasi dalam organisasi. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur, dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Giddens ingin membuktikan bagaimana tindakan pelaku terstruktur dalam konteks kesehariannya melalui karakter tindakan dan proses penampakannya. Struktur memang mendominasi tindakan. Kita ini dikendalikan oleh struktur sosial, tetapi kita sebagai agen atau aktor memiliki potensi mereproduksi struktur itu jika keadaan struktur itu tidak lagi digunakan di masyarakat. Itulah dualitas. Lalu yang keempat ada implikasi teori strukturasi. Pemikiran teori Anthony Giddens berkenaan dengan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia dalam memperkuat dimensi kemanusiaan menghadapi tantangan dunia global. Karena globalisasi merupakan keniscayaan sejarah sebagai akumulasi tindakan manusia dalam memanfaatkan sarana teknologi komunikasi dan pengaturan strategis umat manusia. Maka teori strukturasi menegaskan posisi manusia dalam ranah kehidupan dan interaksi sosialnya. Implikasi teori adalah bagaimana struktur dan agen ini saling mempengaruhi dan tidak dapat salah satu pihak saja yang mendominasi. Dalam teori strukturasi, Anthony Giddens mengaitkan struktur dan tindakan sosial dalam relasi agensi, yang melahirkan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara tersusun dan terstruktur, yang pola dan bukan seperti suatu kebetulan. Fokus yang penting dari teori strukturasi adalah hubungan agensi dengan struktur, bahwa antara agensi dan struktur tidak dapat terpisah antara satu sama lain. Keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama. Semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi dan struktur terjalin erat dalam aktivitas melalui praktek terus-menerus dijalankan manusia. Menurut Giddens, aktivitas tidak dilakukan oleh aktor sosial maupun berkelanjutan. Diciptakan ulang melalui sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresi diri mereka sebagai aktor di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka. Agen menghasilkan sejumlah kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas ini dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika individu tidak melakukan intervensi. Agen, menurut Giddens, memiliki kemampuan menciptakan perbedaan sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan. Jadi, aktor tidak lagi menjadi agen yang kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Jelas mengakui semua adanya sejumlah hambatan terhadap aktor, namun tidak berarti kalau aktor tidak memiliki pilihan dan tidak menciptakan perbedaan. Bagi Giddens, secara logis kekuasaan mendahului subjektif karena tidak melibatkan kekuasaan atau kemampuan mengubah situasi. Jika teori strukturasi Anthony Giddens menempatkan kekuasaan pada aktor dan tidak yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung mengabaikan orientasi terhadap dan justru mementingkan niat aktor atau fenomenologi atau struktur eksternal. Inilah yang menarik dari teori Giddens. Jika kita pahami, aliran struktur menekan tindakan manusia. Tapi kalau kita terbalik 180 derajat ke aliran interpretatif, justru kebalikannya. Bagaimana tindakan itu mampu mereproduksi struktur sosial. Nah, kalau kita bicara Giddens dengan teori strukturasinya, kita menemukan jalan tengah bagaimana struktur mampu mendominasi tindakan, agen atau aktor. Tetapi, agen mempunyai kemampuan untuk mereproduksi struktur sosial. Nah, inilah yang dinamakan dualitas. Menurut kami,
Ada kelebihan dan kekurangan dari teori strukturasi ini. Kelebihan teori ini memandang bahwa realitas sosial terjadi atas hubungan timbal balik antara struktur dan agen, di mana kedua pihak tidak saling mendominasi satu sama lain. Berbeda dengan teori klasik yang memandang bahwa struktur itu di luar individu. Sedangkan Giddens melihat bahwa agen dan struktur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan untuk kekurangannya, pada realitas sosialnya, banyak aktivitas sosial yang mendominasi pada satu pihak dan memaksa dominasi lainnya untuk demi terjadi kontak sosial. Kesimpulannya, teori Giddens tentang teori strukturasi ini memberikan pilihan paradigma baru bagi kita, bahwa tidak mesti struktur atau subjek yang mendominasi dalam praktek kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat perwujudannya dapat dilihat dalam berbagai aktivitas sosial. Kehidupan masyarakat merupakan hubungan timbal balik atau dualitas antara struktur dan pelaku dalam fakta sosial. Jadi, Giddens ingin mengeksplor mengenai apakah perbuatan atau perilaku kelompok itu bisa membentuk atau mengubah struktur sosial. Seperti itu, ini adalah daftar pustaka sebagai rujukan presentasi ilmiah kami. Jika banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.